Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah dasar pemrograman pertemuan yang keempat. Kita membahas tentang operator. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel, tipe data dan input output ya. Di pertemuan keempat ini di operator saya akan membahas tentang beberapa macam operator, yaitu penugasan, aritmatika, perbandingan, dan logika. Ya, untuk penugasan cirinya adalah sama dengan ya. Nah, ini bentuknya ada variabel yang di sebelah kiri, kemudian ada sama dengan sebagai penugasannya, kemudian nilai di sebelah kanan. Ya, contohnya seperti ini. X ini adalah variabel diisi dengan 2 atau X itu ditugaskan ya untuk diberi nilai 2 atau mungkin 2 dimasukkan ke X ya, itu macam-macamnya pengertiannya, intinya seperti itu. Kemudian nama diisi string atau kata Ari ya, Arye ya. Nah, ini variabel diisi dengan nilai 2 yang ini tadi. Kalau ini variabel nama diisi dengan Ari yang ini ya. Kemudian berikutnya adalah operator aritmatika, ini plus minus kali bagi, kemudian ini persen ya atau modulo. Nah, ini Anda pasti sudah bisa sudah pernah mungkin ya mengerjakan atau tugas ya, atau ada tugas tentang ini ya, plus minus kali bagi ya, modulo. Nah, yang 2 ini nanti ke perulangan ya, perulangan. Yang contohnya 5 tambah 4 9 dan seterusnya, plus minus kali bagi. Untuk yang pembagian ini jika tipenya integer, maka nanti yang ditambahkan adalah bilangan bulat atau yang utuhnya saja ya. 5/4 itu 1 kan. Nah, ini kan masih ada komanya. Nah, komanya nanti jika tipenya float atau desimal mungkin nanti bisa muncul ya komanya. Kemudian sisa hasil bagi di sini 5/4. Ini adalah maksudnya sisa bagi dari 5 dibagi 4. Nah, ini bukan 0,5-nya tapi sisanya. Sisanya 1. Satu dari mana? 5 dikurangi 4 sebenarnya. Nah, ini maksudnya adalah sisa hasil baginya. Kalau nanti ini 4, ini 4 ya misalkan ya, persen 4 berarti ini 0, habis tanpa sisa. Tapi kalau 5/4 berarti 4/4 ya itu 0 ya, nah kan sisa 1, satunya masuk sini. Jadi mirip mirip ya, mirip. Tapi nanti kalau pas kelipatannya ya beda dengan min. Misalkan 16 di persen 4, nah itu bukan 16 dikurangi 4 tapi 0 ya. Nah, jadi kan habis sisanya. Kalau 16 dibagi 4 kan habis ya. Nah, tapi kalau 16/4 itu berarti 4, sisanya berapa? Sisanya 0. Nah gitu ya, semoga tidak bingung. Kemudian ada operasi seperti ini, plus dengan kali. Nah, ini kira-kira yang mana hasilnya ya? Nah, hasilnya adalah ini didahulukan 4 kali 2 8 ditambah 4 ya 12. Jadi perkalian didahulukan. Kemudian nanti ini silahkan di mana dulu kira-kira ya. Nah, ini 4/2 dulu atau 4/4 dulu ya, nanti silahkan dicoba. Kemudian kalau yang ini 4, nah ini yang didahulukan yang di dalam kurung. Nah, jadi 8/2 4 ya. Kemudian operator pembanding di sini ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Nah, ini sama dengannya seperti ini, ditulis 2 kali. Nah, kalau ini tandanya not ya, not tidak atau bukan ya, tidak sama ya. Jadi not ya, tidak sama dengan, itu bentuknya seperti ini. Kalau ini sama dengan ini 2 kali memang ya,
sama dengan, maksudnya sama dengan. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada pernyataan atau ekspresi seperti ini, A sama dengan B, ya. Nah, ini kemudian ada kasus di sini. Jika A sama dengan 2, B sama dengan 2, berarti ini itu nilainya true. Jika A-nya 2, B-nya 2, berarti kan 2 sama dengan 2. Kan benar berarti ya, benar. Nah, itu maksudnya itu untuk operator pembanding. Berikutnya A tidak sama dengan B. Itu aturannya. Kemudian di sini ada data A2, B2. Nah, pada ini sama kan ya. Nah, kalau ini sama dimasukkan ke sini. Nah, tidak memenuhi atau bisa dianggap itu hasilnya adalah false. Ini tadi kan true ya. Karena ini sama dengan. Nah, ini kalau misalkan ini saya ubah ini 3. Nah, ini baru true karena 3 tidak sama dengan 2. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian A lebih besar B, ini jika A2 B1 maka true ya. 2 kan lebih besar dari 1. Kalau ini saya isi 2, nah berarti nilainya ini false. Gitu ya. Jadi jika maka. Kemudian sebaliknya A lebih kecil B, jika A-nya 1 B-nya 2 berarti true. Jika ini 2 B-nya 1 berarti ini false. Jadi tergantung ini ya, 1 dan aturannya. Ini aturan, ini datanya, ini hasil. Dan seterusnya ini ada A lebih kecil sama dengan B. Jadi kalau ini ada aturannya sama dengan, berarti kalau sama berarti true. Kalau lebih kecil A, misalnya ini 1 juga true. Yang false jika tidak mengikuti aturannya ini. Berarti false. Ya, berarti jika ini 3, nah ini kan berarti kan false ya, karena 3 lebih besar dari 2, bukan lebih kecil. Nah, berikutnya ini kebalikannya A lebih besar sama dengan B ya. Ini juga saya kasih contoh yang sama, karena ada sama dengannya maka nilainya true ya, bernilai false jika ini dikasih 3. Nah, ini baru false. Gitu ya. Itu untuk operator pembanding. Nah, jadi seperti itu nanti. Berikutnya adalah operator logika. Ini AND, OR, dan NOT. AND, OR, dan NOT. Ya, simbolnya NN ini untuk AND. OR itu garis tegak 2. Kemudian NOT itu tanda seru. NOT ya. Nah, ini ada tabel kebenaran yang bisa dijadikan acuan. Ini nggak perlu dihafal, cuma Anda pahami. Ini ada di mata kuliah logika zaman dulu ya. Nah, ini ada A dan B. Jika A itu benar atau B ya benar ya, B juga benar. Jika ada aturan N, maka hasilnya adalah benar. Jadi dua-duanya benar lah. Ya, dua-duanya benar. Nah, kalau ini dua-duanya benar, di OR itu juga hasilnya benar. Nah, gitu ya. Kemudian ini adalah berarti lawannya A, not A ya. Nah, kalau ini A-nya itu B, berarti not A-nya adalah S. Ini juga gitu, B, not B-nya juga S. Itu untuk baris pertama. Baris kedua, misalkan B, A-nya B, B-nya S ya. Nah, itu berarti A, N, B berarti S. Mengapa? Karena N itu harus benar dua-duanya. Harus benar dua-duanya. Ya, kemudian OR-nya berarti benar. Karena benar salah satu, B. Ya. Nah, jadi baris ke 2 dan 3 ini OR-nya sama-sama B, N-nya sama-sama salah. Atau S. Nah, ini kalau ini lawannya. Not A karena A-nya itu B berarti not A itu S, not B karena B-nya itu S berarti not B-nya adalah B. Nah, ini sama nih, ini dengan ini sama ya, cuma dibalik ini saja, ininya sama. Kemudian jika semua, bagaimana jika SS semua? Nah, ini AS BS ya, berarti N-nya itu S, salah total ya, karena dua-duanya salah.
Nah, OR-nya juga salah karena ini salah semua. Bukan salah satu kayak gini. Ini salah semua. Nah, ini tinggal not A itu karena A-nya S, maka not A-nya adalah B, not B juga sama. Nah, gitu ya. Saya tidak bingung ya. Kemudian kita kasih contoh sekarang. Di sini ada kasus A itu bilangan bulat dengan isinya 3, B itu bilangan bulat juga dengan isinya adalah 2. Ini datanya. Sekarang bagaimana kalau kita masukkan ke dalam contoh? Misalkan A sama dengan 3, N. Ada N ya, berarti dua-duanya harus benar jika ingin true. Nah, ini kebetulan dua-duanya benar. Ini saya isi 3 sesuai dengan ini. Ini saya isi 2 sesuai dengan ini. Jadi ini seperti Anda kalau mengisi username dan password. Username dan password ya. Misalkan username-nya itu A, password-nya B. Jika username-nya itu benar dan password-nya benar, maka bisa masuk ke sistem. Bisa masuk ke email, bisa masuk ke Facebook ya. Atau mungkin akun-akun yang lain. Ini contohnya password. Ya. Nah, ini jika datanya sama ya. Maksudnya sama itu sesuai. Ini 3 sesuai 3 ya. Nah, ini 2 juga sesuai dengan yang dientrikan. Jadi ini data asli, ini yang dientrikan user gitu. 2, 3 ini yang dientrikan user. Nilainya true karena dua-duanya benar. Nah, bagaimana jika ini sama ya, N ini sama N ini sama N. Nah, tapi perhatikan di sini, ini bener ya. Nah, ini kok 3 ini, padahal harusnya 2, maka ini false. Mengapa false? Karena ini bener, ini salah, dan aturannya adalah N. Kalau ini OR, nah berarti bener, karena salah satu yang bener. Di contoh yang berikutnya ini. Nah, ini kan A2, B-nya 3. Nah, ini contoh yang ke sini nanti ya. Ini dua-duanya salah ini. Dua-duanya salah. Ini OR. Ini N pun juga false. Ya, karena dua-duanya salah, kebalik. Nah, sekarang yang bawah nih. Nah, bagaimana jika yang benar itu hanya A? Ya, yang B-nya salah. Di OR ya, berarti true. Salah satu yang benar ini dok. Yang ini salah. Ya, demikian juga kalau saya balik nanti. Ya, kalau saya balik. Nah, ini sama-sama OR, sama-sama bener ya. OR ya, berarti true. Nah, ini kok saya balik ini, misalkan ini 2, ini 2 semua, berarti ini true karena tetap salah satu bener. Ya, ini berikutnya adalah, nah ini gampang ini ya. Not A sama dengan 3. A sama dengan 3 itu apa? Nah, ini ya. A sama dengan 3 itu bener kan ya? Bener. Nah, tapi ke sini ada not, berarti not bener. Not benar. False. Not true. Jadinya false. Aslinya itu bener, tapi kalau di sini ada simbol not atau tanda seru, nah, sehingga hasilnya lawannya negasi ya. Seperti ini tadi. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, ini juga sama. Not A sama dengan 2, ini aslinya ini false. Aslinya false kan, harusnya kan 3. Tapi karena di sini ada not, ya berarti lawannya false, yaitu true. Ya, gitu ya. Jadi false itu bisa diisi dengan 0, true itu 1 ya, itu sampai dari atas tadi. Ya, nah, itu untuk materi inti di operator ya. Jadi ada 4 tadi, penugasan, aritmatika, perbandingan, dan logika. Ya. Kemudian ada juga materi pengayaan yang sudah saya upload di pertemuan keempat di Daspro Teori. Ini tadi materi yang saya 4 tadi, ya ini yang pengayaan ini saya ambil dari kelas A dan B. Ini saya masukkan ke sini. Ya, tapi nggak semua ya, saya pilih. Ya, isinya ini adalah seperti ini bentuknya. Nah, ini operator relasional, ini istilah lain untuk membandingkan
dua buah nilai. Nah, misalkan ya nanti kalau nggak true ya false ya hasilnya. Nah, ini yang kayak tadi kan ya. Ini lebih besar 5 lebih besar 2. 1 itu true ya. 0 itu false. Ya. Jadi mirip dengan yang punya saya tadi. Cuma ini langsung true dan langsung 1 dan 0 ya. Kalau punya saya tadi kan saya kasih nah gini kan. Nah, false itu 0, true itu 1 ya. Nah, jangan kebalik. Nah, ini juga seperti itu. 5 lebih besar 2 berarti kan benar. 5 kurang dari 2 berarti kan salah ya, false ya. Ini 0. Kemudian 5 lebih besar sama dengan 2, true ya. Ada lebih besarnya. 5 lebih kecil sama dengan 2 berarti itu salah, berarti 0. 5 sama dengan 2 berarti 5 sama dengan 2 itu false, harusnya lebih besar ya. Nah ini 5 tidak sama dengan 2 itu benar ya, karena memang tidak sama 5 dengan 2. Nah, true ya, benar. Jadi saya tidak bingung ya istilah-istilah pemahaman seperti ini ya. Kemudian logika ini and or dan not ya, negasi itu lawan ya. Ini satu ketemu satu, true ketemu true itu true or true itu true, lawannya 0 itu true. Nanti ada lagi contohnya ya. Bisa di 1 or 0 itu true, 0 or 1 itu true, 0 or 0 itu baru 0. Nah gitu ya, nanti bisa dipahami lagi di contoh yang lain. Nah, ini ya operator AND, ini penjelasannya. Ini ada kalau tadi tabel kebenarannya jadi satu tabel, ini dipisah-pisah ya. 1 ketemu 1, kalau aturannya AND itu true. Selain itu salah semua. Nah gitu ya. Jadi pokoknya dua-duanya tuh harus benar, itu baru benar. Kalau salah satu saja salah, berarti dianggap salah. Apalagi salah semua, ya salah. Ya, seperti kayak password tadi ya. Ini passwordnya bener, username-nya bener, passwordnya bener ya, masuk ke sistem. Selain itu tidak diizinkan masuk sistem karena salah satu atau keduanya salah ya, sama seperti Anda isi username sama password itu ya. Jadi kalau bingung N itu apa, Anda bayangkan aja username dan passwordnya itu, insya Allah mungkin lebih mudah dipahami ya. N itu seperti username dan password ya, dua-duanya harus benar. Berikutnya kalau OR itu salah satu, kalau benar dua-duanya itu benar, kalau benar salah satu saja itu benar ya, kalau salah keduanya baru salah. Nah, itu kalau OR. Berikutnya kalau NOT, nah ini lawannya aja. Kalau X-nya true berarti lawannya adalah false, kalau X-nya false lawannya X adalah true ya, lawan. Nah ini ada sedikit potongan coding untuk program AND, OR, dan NOT ya. Nah ini saya nggak jelaskan lagi, maksudnya saya langsung ke sini ya. Nah, saya langsung ke baris ke-5 sampai baris ke-17 ya. Ini adalah komentar ya. Kemudian ada 6 sampai 9. Ini ada tampilan string atau tampilan pernyataan ya. Ini biasa, ini tulisan biasa. Ini nanti tampil di sini. Nah, sama dengan ini juga ini. Nah, ini itu baru hasil eksekusi operator ya. Nah, ini 1 ketemu 1 ketemu 0 ketemu 1, ini ketemu maksudnya N ya. N itu yang ketemu tadi maksud saya adalah N ya, bukan ketemu ya. 1 N1, 1 N0, 0 N1, 0 N0 tuh nih. Ini kan sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Ini cuma kalau ini tadi kan yang sudah kita pahami dulu waktu logika ya. Nah, ini bagaimana kalau kita praktekkan di bahasa pemrograman? Ternyata sama. Ya, sama. Nah, kemudian kalau OR itu dua-duanya atau salah satu benar itu benar. Selain itu 00 itu berarti salah, ya kan? Ini benar, ini baru salah.
Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang not baris ke-16 dan 17 itu lawannya, lawan dari 1 itu 0, lawan dari 0 itu 1. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Nah, ini soal itu akan menguji pemahaman Anda ya. Soal itu bagaimana Anda memahami yang saya sharing tadi di atas ya. Misalkan ini ada dua sisi, kiri dan kanan, operatornya adalah N, berarti akan bernilai true jika dua-duanya benar dan selain itu salah semua. Nah itu ya, itu yang harus Anda pahami dulu kalau bertemu dengan N. Jadi dua-duanya itu bernilai true jika dua-duanya sisi kiri dan sisi kanan itu benar, selain itu salah semua, selain itu false. Nah sekarang kita bisa cek apakah 2 lebih besar sama dengan 5. Nah ini ya, dari sini saja sudah kita bisa ketahui kalau ini false ya, atau salah ya. Harusnya 2 lebih kecil. Nah ini kan false ya. Kalau false di sini benar atau salah ya tetap false, nilainya itu salah atau false atau 0 ya, meskipun ini benar tapi di sini kan salah di sini ya. Ya, demikian juga kalau misalkan ini benar, ini salah, lah itu tetap false. Kalau ini lebih lebih kecil sama dengan 5, ini lebih kecil 5 lebih kecil 10, lah itu baru, kalau ini gini, nah itu baru ini true. Ini true. Nah, ini tapi kalau salah satu saja salah, berarti ini false ya. Ingat ya aturan N. Kemudian aturan OR, lihat ini, perhatikan. Di sini ada negasinya. Nah, kurungnya di mana? Kurungnya itu di sini. Loh ini. Berarti kerjakan dulu yang paling kecil. Nah, ini kan ini kecil ini. Nah, ini diorkan dengan ini. Kemudian baru dikurung, terus dinegasinya, dilawannya apa? Hati-hati ya. Misalkan di sini kan OR ya. Perhatikan kalau OR ini benar. Benar kan ya? 3 lebih kecil sama dengan 5. Kan benar. Ya. Dari sini saja sebenarnya Anda sudah tahu kalau ini bisa true ya. Tapi dicek dulu di sini. Karena OR kan salah satu. Nah, harus dicek dua-duanya apakah sama-sama benar atau salah satu salah atau salah semua ya. Ini tadi benar. Kalau ini tadi 5 tidak sama dengan 10. Ya. Atau 5 itu tidak sama dengan 10. Kan benar itu. Berarti ini benar. Ini benar, di OR berarti hasilnya benar, sampai sini hasilnya benar, sampai sini hasilnya true, tapi pas ketemu ini, nah jadi lawannya, jadinya false, ya false, ya salah ya. Nah sekarang yang ini 1 N0, 1 N0, ya, padahal ini N. Ingat ya, N itu akan bernilai true jika dua-duanya 1, kiri sama kanan. Kalau salah satu saja 0, berarti ini sudah bisa dipastikan ini itu false. Nah, tapi ketemu not, sehingga lawannya false, berarti true. Nah, gitu ya. Nah, dan seterusnya nanti setelah ini kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri untuk latihan. Nah, gitu ya. Itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat mata kuliah dasar pemrograman teori ya. Nah, nanti recordnya akan saya taruh di sini ya, di pengayaan atau di materi ajar. Ya, semoga bisa dipahami. Jangan lupa presensi. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.